loves, how are you? Back with Ananda in this pick a card reading, a new video. I'm so sorry karena kasusnya di bulan Oktober kliennya cukup heavy ya. Now I'm back dengan reading baru tentang perjalanan spiritual kamu, your spiritual awakening journey. Kita langsung saja masuk. Di sini ada 4 pilihan. Coba lihat mana yang memanggil kamu. Gunakan intuisi. Untuk kamu yang baru, silahkan lihat mungkin mana yang menarik. Tapi ingat, jangan cuma pakai mata, tapi pakai hati supaya dapat pesan yang memang dibuat atau diberikan untuk kamu di kasus spiritual awakening atau perjalanan spiritual kamu ya. Alright, ini sama ya, aku langsung kasih indikator kristalnya. Oke, kalau perlu waktu lebih banyak silahkan pause dulu ya. Kita langsung masuk ke pile number 1. Halo, pile number 1 yang pilih ini. Kita lihat untuk awakening journey-nya dari masa lalu dan juga maksudnya dari yang kemarin-kemarin yang sudah terjadi dan juga yang sekarang sedang dialami. Ace of Wands. Sorry, hari ini aku baca in reverse ya. Ace of Wands. King of Pentacles. Five of Crystal. Knight of Crystal. Another one. Starshade. Oke. Kristalnya banyak ya. Apakah kalian ini adalah Virgo, Taurus, dan juga Capri? Earth sign-nya kuat. Mungkin ada di Sun, Moon, Rising-nya teman-teman. Terus di sini saya melihat perubahan kerjaan, profesi, juga seperti arah hidup sama tujuan hidupnya agak menggeser, tidak lagi seperti dulu yang lebih kepada mungkin materi ya, materi dan juga kenyamanan kepada sebuah bidang karena menghasilkan uang bla 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 bla. Tapi sejak awakening atau sejak merasa hidup kok begini-begini aja, tidak, mungkin bosan juga, mungkin tidak merasa ini memenuhi, mulai ada keinginan untuk mencari sebuah profesi baru atau sesuatu yang lebih menyenangkan lah ya buat batin, memenuhi batin. Bahkan ada yang sampai sekarang masih mencari itu, mencari posisi hidupnya, mencari di mana kamu ya bisa mendapatkan sebuah kepuasan batin dari karya, dari kebutuhan hati dan juga kebutuhan sehari-hari, sedang mencari cara untuk menstabilkan itu. Ada yang kehilangannya cukup besar ya, kehilangan demi kehilangan kehidupan harus dijalanin, terutama yang kehilangan soal materi atau orang yang dikasihi. Di situ banyak sekali yang stres, banyak sekali yang merasa wah gile, harus ngapain lagi nih. Tapi justru kehilangan ini yang bantu teman-teman untuk bisa sadar bahwa ada lebih dari uang dan materi, ada lebih dari sekedar mungkin nama baik di bidang kerjaan tapi merasa hampa di dalam. Ada juga yang punya segalanya tapi nggak pernah bisa merasa benar-benar bahagia. Banyak juga di sini yang biasanya disuruh nikah disuruh nikah itu karena tuntutan sosial doang, tapi sebenarnya dia belum siap, banyak. Dan ada yang sudah punya pasangan juga akhirnya menyadari bahwa ini bukan pasangan yang saya impikan, tapi karena dulu orang tua saya memaksa saya menikah, akhirnya saya jadi yang memilih saat itu yang terbaik. Jadi ya memang begitu dijalanin sekarang kok banyak gak cocoknya, banyak hal yang tidak membahagiakannya ya. Itu bukan berarti pasangan kalian salah ya, bukan, tapi karena mungkin ada perubahan yang harus ada di kestabilan baru teman-teman bisa menikmati lagi hubungan dengan pasangan. Ya, sekarang coba kita lihat untuk present moment apa yang bisa aku dapat masa sekarang.
Di tower ya, di tower. Perubahan yang cepat, perubahan yang sangat rapid atau tidak bisa dikendalikan dan tidak disangka-sangka akan terjadi. The moon, shadow work. Banyak dari teman-teman yang masih melakukan ini sampai hari ini, masih berusaha berdamai dengan yang namanya kegelapan diri, berdamai dengan yang namanya kebencian, dendam, marah, rasa maaf terhadap seseorang, sesuatu, bahkan kepada hidup ya. Seven of Voices. Five of Materials. Again, Five of Pentacles keluar lagi. Banyak yang masih merasa kurang, masih merasa berada di posisi tidak memiliki apa yang dimau, atau harus kehilangan demi kehilangan. Tapi ini sudah bergeser sih teman-teman. Sudah bukan cuman masalah kehilangan beneran ya, tapi mentalitas kehilangan atau kurang di dalam otak itu yang membuat jadinya pikiran tidak tenang dan tidak bisa mensyukuri, menikmati apa yang ada hari ini. Banyak yang belum kelar shadow work-nya, bahkan banyak yang menghindari. Justru itu kadang-kala semesta mengingatkan kita dengan memberikan lebih banyak lagi. Ujian di hal yang sama, tes hidup di hal yang sama, karena kita belum lulus-lulus, karena kita belum memetik apa yang harus kita pelajari dari masalah itu. Terus aja berulang sampai akhirnya kamu mungkin diem dan berpikir, mulai memahami ya, mulai mencari tahu apa sih, kenapa sih hal seperti ini seperti berulang-ulang terus aku alamin, kenapa sih aku harus menghadapi hal seperti ini terus. Nah, saat teman-teman sudah bisa duduk tenang dengan diri sendiri dan juga mencoba menarik hikmah sambil melihat pola yang salah sampai kejadiannya begitu terus, baru ada sebuah pencerahan, baru teman-teman bisa keluar dari yang namanya siklus berulang di kejadian yang tentunya kalau the tower di sini saya melihat konotasinya tidak terlalu positif ya, tidak terlalu positif karena dia diikuti the moon dan juga ada yang terbalik dari kebahagiaan diri yang terbalik, masih menemukan cara untuk stabil, masih berusaha untuk melihat apa arti hidup, bahagia. Banyak banget sih teman-teman di sini, banyak banget pikirannya, banyak yang tidak merasa puas sama hidup, bahkan cenderung menyalahkan hidup, berpikir gimana caranya saya mendapatkan materi, karena kalian pikir itu yang memenuhi kalian, hilangnya materi segala itu yang memenuhi kalian, padahal kan itu semua diambil untuk diisi oleh hal baru yang lebih bermakna dan pas, yang lebih bisa cocok untuk membuat Ace of Wands teman-teman tidak terbalik lagi, tapi masih pada stuck atau masih pada mandek di pola lama ya, yang berpikir bahwa mungkin nikah, punya anak, terus semua yang ada di masyarakat tatanan itu adalah alasan manusia bahagia. Padahal banyak yang nikah, punya anak, kaya raya, tidak bahagia juga. Karena masalahnya adalah masalah pikiran, mental, bukan cuman benda atau orang di luar kita. Kita nggak akan pernah bisa tuh yang namanya merasa bahagia kalau misalnya pikiran kita belum dibenerin, mindset, pola pikirnya. Pasti akan ada aja yang bisa kita keluhkan dan ada aja yang terasa kurang. Itu yang saya rasakan di sini sebagai awakening-nya teman-teman. Perjalanannya adalah untuk berdamai dengan itu, berdamai dengan kehilangan, memaafkan, rajin-rajin melakukan shadow work, terus tidak kalah sama pikiran negatif. Karena banyak yang mulai merasa hidupnya sangat negatif ya, hidupnya tidak indah, tidak seperti orang lain, mulai membandingkan diri, mulai melihat kanan kiri, terus melihat diri. Ya intinya fokus pada apa yang gak kamu punya, tidak pada apa yang sudah kamu raih, apa yang bisa kamu, perkembangan kamu masih fokus kepada hal yang tidak ada dalam hidup kamu. Tapi bukan berarti gak akan ada teman-teman,
itu adalah pertanda belum waktunya atau memang ada yang lebih baik buat kamu. Ya, karena ini masih terbalik, saya tahu teman-teman masih mencari tahu apa sih itu yang bisa memenuhi, apa sih, gimana sih caranya, di mana sih nyarinya, sebanyak apa sih. Tapi nggak akan selesai-selesai sampai kita punya sebuah ketenangan batin ya. Dan ini adalah pelajaran luar biasa untuk bisa berdamai sama keadaan yang tidak sempurna dan mensyukuri hal-hal kecil, mensyukuri hal-hal simpel, sederhana yang mungkin tidak dimiliki orang-orang yang kalian merasa lebih baik dari kalian. Pikirannya termanipulasi saat seharusnya banyak yang bisa disyukuri karena belum melakukan shadow work. Yang dilihat adalah hanya kegelapan hidup kalian aja. Ini adalah pelajaran yang berharga buat teman-teman untuk bisa membalik. Dan saya tahu orang-orang yang diberikan ujian seperti ini pasti bisa, karena dia punya kekuatan. Makanya metode yang ada di jiwa itu harus dikeluarkan ya, dengan ketenangan, dengan mungkin konsultasi, dengan bisa meditasi, supaya saat diri ini tenang ada pencerahan, ada cara, ada strategi untuk mengatasi shadow work ini. Coba aku lihat lagi ya. Pelajarannya ini ya, rupa-rupi terutama dari sisi material, dari sisi kehilangan, memaafkan, sampai mencari jati diri di profesi baru mungkin. Two of materials, bagus nih. Oh God. Muse of materials, pentacles banget ya di sini. Semua tentang earth, which is stabilitas materi, ketenaran, kestabilan ekonomi. Banyak yang heran-heran ya, kenapa ya ada orang gak punya apa-apa, lebih bawah daripada aku, tapi mereka kok bisa happy ya. Karena itu pelajaran yang mau dipetik sama jiwa teman-teman di kebangkitan ini. Bukan cuma sekedar berapa jumlahnya, tapi apa yang mungkin bisa kalian nikmati dari situ. Gimana cara nyarinya, nyari materinya ya, supaya kamu bisa terpenuhi lahir batin. Bukan cuma mendapatkan uangnya, tapi cara mendapatkannya. Terus juga bagaimana cara kamu untuk benar-benar memahami kamu itu bagusnya di mana, panggilannya apa, dan pekerjaan apa yang mungkin sesuai sama itu. Kalaupun misalnya tidak ada pekerjaan yang sesuai sama panggilan yang itu, maka mungkin kamu bisa kerja hal lain yang menstabilkan materi dan mengambil maksudnya jalur lain untuk bisa memenuhi panggilan kamu. Kasih contoh, misalnya kamu pegawai bank yang suka nyanyi ya, kamu tidak merasa bisa menyatukan dua pekerjaan itu, padahal bisa, tapi mungkin kerjanya lebih keras karena mungkin Senin sampai Jumat kerja, Sabtu dan Minggu manggung di kafe atau di mana. Kalian merasa itu tidak mungkin terjadi, padahal saya melihat sangat bisa dilakukan asal niatnya ada, asal ditekuni. Lama-lama tidak akan terasa berat lagi, lama-lama akan bahagia dan menikmati prosesnya. Lihat, masih jalan di sini, jangan berhenti karena di depan ada sesuatu yang indah buat teman-teman. Ya, there's something beautiful di depan sana. Mungkin itu yang bisa membuat Ace of Wands kalian tidak terbalik ya. Kalian adalah Starships yang memang mencari tahu, aku tuh harus ngapain di bumi ya. Masa di bumi cuma cari uang doang? Terus gimana dengan kebahagiaan aku? Gimana cara memenuhinya? Tapi aku juga gak bisa bohong bahwa uang itu penting.
Exactly. Keseimbangan itu yang sedang dicari sama teman-teman. Keseimbangan itu yang ingin diraih di pelajaran ini, awakening ini. Sampai akhirnya mungkin pada waktu awakening ini justru yang terjadi kalian lebih dekat sama diri sendiri, sama Tuhan. Meskipun caranya harus banyak yang di reset dari hidup, banyak yang diulang, karena kalian layak untuk dapat yang paling memenuhi kalian. Meskipun saat ini masih melihat bahwa lebih banyak sulit ya, lebih banyak sakit hatinya karena harus kehilangan demi kehilangan. Tapi dengan kalian mungkin melakukan sesuatu yang kalian suka sambil bertahan hidup, mencari stabilitas ekonomi, kalian mulai bisa memahami makna kenapa Tuhan menjungkir balikan dunianya. Sampai akhirnya bisa lebih berdamai, lebih spiritual, lebih bahagia lahir batin. Okay, last lesson for you. A fiery climax approaches. Emosi yang tidak terkendali itu sebentar lagi akan ada titik terangnya ya. Sebentar lagi akan ada kedamaiannya. Karena akhirnya mungkin apa yang selama ini mengganggu kalian bisa diakui, tidak lari, tidak dipura-pura tidak adai, apa sih? Tidak pura-pura tidak ada gitu di situ. Kalian menerima shadow kalian, tapi juga kalian tidak mau berhenti di shadow aja. Kalian mencari apa yang bisa membuat bahagia lagi. Ya, ini puncak kayak beberapa tahun ini, mungkin 1 tahun terakhir ya, sampai mungkin beberapa bulan ke depan akan jadi puncak dari perjalanan spiritualnya. Karena di sini banyak yang bandel, tidak pernah mau melihat ke dalam, banyak yang masih cuman mengeluh, banyak yang masih bingung arahnya. Akan ada kejadian untuk bisa membuat kalian lebih memahami. Mungkin emosi akan berantakan, tapi kemudian bam, inspirasi datang. Inspirasi tentang bagaimana menjalani hidup ini dengan bahagia terpenuhi dan kaya raya mungkin ya, bisa didapatkan. Ya, hang in there. Bertahan di situ, bahagia. Coba bertahan, karena ini butuh waktu untuk bisa tiba pada tempat ini ya. Tempat yang kalian inginkan, tapi bukan berarti tidak akan pernah sampai situ. Justru itu jalan aja, lakuin apa yang bisa dilakuin hari ini, maka Tuhan akan bantu bimbing dengan petunjuk-petunjuk lewat keseharian. Lama-lama kamu juga tiba pada tujuan kamu kok. Lama-lama kamu bakal bisa ada di tempat yang kamu idam-idamkan, membahagiakan kamu lahir batin. Ya, namanya awakening ya, pasti deep lessons-nya pasti sangat dalam. Tapi ini akan bisa buat kamu benar-benar menikmati arti jadi manusia tanpa kehilangan sisi spiritual kamu yang memang sudah luar biasa ya, sebagai starship di kehidupan planet lain. Oke, teman-teman, a very inspiring things untuk saya juga supaya bisa menikmati hidup ya, terlepas dari apapun yang terjadi. Karena kita pilih di sini pasti ada alasannya kan? Pasti ada alasannya, ingin merasakan menjadi manusia di bumi gitu loh. Ingin merasakan untuk menjadi manusia dengan segala perkaranya, tapi tidak kehilangan kebahagiaan kita. Karena Starship tahu hidup tuh gak perlu harusnya seribet manusia. Cuman planet primitif ini baru tahu sampai situ. Jadi mungkin ini akan menjadi inspirasi yang besar kepada teman-teman di sekitar kalian yang bisa melihat bahwa bisa ya, kerja itu bukan cuma cari uang doang, tapi kerja itu bisa sambil happy ya. Itulah tugasnya light worker di bidang ekonomi mungkin, atau di bidang yang disukai banyak manusia, untuk bisa menginspirasi bahwa tidak semuanya soal uang, tapi juga kebahagiaan batin saat melaksanakan si pencarian uang itu ya, atau pencarian stabilitas ekonomi itu. So, wow, amazing, karena saya juga relate sama banyak materi ya. Penting, tapi bukan segala-galanya. Penting, tapi bukan berarti
kita harus jauh dari Tuhan karena mencari uang. Oke. Untuk teman-teman, saya siapkan reading kolektif untuk melihat beberapa kejadian yang akan datang di awakening, juga caranya menstabilkan ini. Ya, itu khusus aja untuk yang terpanggil, karena saya mintanya yang benar-benar punya perjalanan sama, biar dikasih arahan ke depannya ini akan ada apa, sampai ke sarannya. Oke, untuk file ini kasih aku di bawah bukan love lagi ya, tapi kata-kata afirmasi, anugerah. Oke, yang pilih nomor 1, ketik di bawah anugerah untuk bisa mendapatkan afirmasi lebih kuat tentang apa yang kamu mau capai dalam hidup. Alright, thank you so much ya. Jangan lupa kasih like biar teman-teman di luar sana ketemu sama kita ya, sebagai family mereka yang hilang. Thank you so much for watching. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye. Halo teman-teman yang pilih file nomor 2, lapis lazuli, perjalanan spiritual kamu. Wasiat. Ini yang terjadi kemungkinan di masa lalu atau di sebelum awakening. Eight of Swords, the Sun in reverse, Knight of Swords, Four of Wands, Ace of Cups. Oke. Hilangnya kebahagiaan di masa lalu, hidup yang cukup keras. Kalian ini banyak yang cerdas ya dalam kehidupan atau dalam ilmu pendidikan, banyak yang cerdas di atas rata-rata. Juga keinginan tahuan terhadap kehidupan itu besar banget, tidak tertampung rasa ingin mencari tahu, mencari jawaban, dan itu mungkin membuat kalian bertemu dengan istilah supranatural dan spiritual. Mungkin itu yang membuat kalian melihat Tuhan dengan cara yang berbeda dibandingkan masyarakat umum ya. Kalian lebih dalam melihatnya, karena banyak sekali dari teman-teman yang K-popers. Maksudnya kepo berat, bukan penggemar BTS maksudnya. Mungkin ada juga yang penggemar BTS, tapi di sini lebih kepada rasa keinginan tahu. Lagi-lagi rasa keinginan rasa keingin tahuan yang sangat tinggi, yang berada di atas rata-rata, ingin mencari jawaban entah dengan cara apapun, pokoknya pengen tahu. Tapi banyak banget yang akhirnya tidak terjawab. Mungkin ada kejadian hidup yang datang yang kalian tidak mengerti mengapa kalian harus mengalaminya, atau bahkan ilmu-ilmu dan pelajaran yang kalian mau cari itu nggak ketemu gitu, tidak pernah bisa dipecahkan misteri itu. Ada rasa terjebak, ada rasa tidak bisa kemana-mana. Mungkin juga nggak bisa tahu ya, paham kok harus begini hidup aku, kok aku nggak bisa tahu ya, nggak bisa memecahkan ini. Keyakinan juga jadi goncang, tidak tahu mau melangkah kemana. Komunikasi terhambat, kecerdasan menurun karena instingnya tumpul, karena tidak lagi bisa melihat dengan tenang. Lebih kepada rasa takut, kecewa, kesal, marah, tapi lebih kepada tertekan. Saya lihat tertekan, kebahagiaannya memudar, harapannya mulai hilang. Lalu banyak dari teman-teman yang mulai terpanggil ke arah meditasi ya, bisa aja doa-doa dengan cara unik, reiki lah, zen lah, apa, banyak yang kepanggil ke cara-cara yang holistik begitu untuk bisa mendamaikan, karena terlalu gelap ya hati kalian, kepikiran kalian, dan juga serasa jadi hidup juga sama-sama gelap, hidup sama-sama tidak jelas arahnya. Tapi kalian menemukan kedamaian di sana,
kalian menemukan sebuah pencerahan di sana yang akhirnya ada amin ya. Mungkin sedang dialami atau belum terjadi, tapi dengan melakukan ritual tertentu kalian bantu untuk menenangkan pikiran yang mumet, sehingga akhirnya bisa memahami mungkin maknanya, mungkin juga bisa jadi lebih mencintai diri sendiri, mencintai kehidupan lagi, merayakan lagi, tidak berada dalam jebakan yang sama, tidak berada dalam hal itu. Mungkin ini masih mencari, atau ini sudah terjadi. Bisa juga ada cinta baru yang datang untuk membawa kalian lebih memahami tentang diri kalian. Meskipun itu karmik ya, tapi karmik bantu kita untuk memahami diri kita sendiri. Di situ kan rasa keingin tahuan orang jadi besar tentang kenapa kok ngerasain beda sama orang ini, kenapa dia tidak sama, kenapa gue susah move on segala. Akhirnya bertemulah channel Mbak Nandai di situ. Oke, let's see. Use of emotion. Yang di sini lebih kepada hati ya. Muse of emotion. Sebenarnya ini King of Cups, tapi di deck ini tidak ada King. Di sini yang bisa saya lihat pencarian saat ini adalah bagaimana terus menjaga kestabilan emosional, bagaimana terus untuk bisa membahagiakan batin. Ada yang kebablasan terlalu memanjakan diri, ada yang menjaga sampai tidak mau berhubungan dengan siapa-siapa lagi karena dia sudah sangat bahagia sendiri. Ada yang memang akhirnya hati yang tenang itu, batin yang bahagia itu membuatnya bisa menciptakan karya-karya yang indah, karya-karya atau karir yang dalam karir itu kamu pakai hati ya, bisnis kamu sayangin, kamu cintain, kamu urus kayak anak sendiri sampai jadi besar dan berhasil. Banyak juga yang awaken nih di sisi spiritual gift, anugerah bakat-bakat ya, bakat-bakat yang tidak ada dimiliki orang lain. Bahkan saya melihat di sini potensinya luar biasa di atas rata-rata bakatnya. Karena yang terbuka dari rasa keingintahuan ini adalah ya cara untuk menstabilkan bakat itu, bahkan mengasahnya jadi lebih baik. Tapi kamu paham bahwa kalau kamu gunakan ini untuk kegelapan, untuk tujuan egoisme, itu akan bisa diambil kapan saja. Makanya kamu berusaha mengasahnya, menjaganya dengan mungkin teknik-teknik meditasi dan ingat kepada Tuhan, beribadah, membantu orang lain segala. Ya, cinta penting untuk hidup kamu. Cinta sangat penting malah untuk hidup kamu, karena itu jadi inspirasi kamu untuk menciptakan hidup yang lebih bahagia dan indah. Dan cinta juga banyak membawa kamu untuk paham soal Tuhan, dirimu, semesta. What else? Three of Matters. Materials maksudnya. Four of Materials. Bisa gini. Kerjasama dengan orang lain. Mungkin masalah kalian adalah di cara grounding ya, karena terlalu ngambang di pikiran, ngambang di hati. Jatuh cinta kayak, atau enggak lagi stres kayak, tidak bisa menapak ke tanah. Kadang lupa untuk mungkin bergaul lagi, menikmati kehidupan dengan cara sederhana. Kadang kalian lupa soal itu, karena bakat kalian juga cukup tinggi soal supra. Jadi kemungkinan besar jadi susah mengendalikannya ya, jadi lupa kasihkan di 5D gitu, di dimensi yang jauh lebih tenang, tidak sehiruk pikuk bumi ini. Tapi di sini sepertinya akan ada bantuan kerjasama, atau ini sudah terjadi ya, dengan orang-orang yang bisa bantu kamu grounding. Ingat, kamu tuh masih manusia, bukan kamu apa, jangan lupa gitu. Akhirnya kayaknya di situ kamu bisa grounding. Bahkan ada beberapa orang yang over grounding sampai lupa meditasi segala, lupa bahwa itu dulu yang menstabilkan dia.
Tapi kalau dia tidak lakukan itu lagi, kemungkinan besar nanti kambuh lagi ini siklusnya. Jadi diingetin supaya ayo rajin-rajin untuk setidaknya menstabilkan itu sehari 10 menit lah. Ya, dibutuhkan. Saya pun sama kok, sampai sekarang saya masih butuh itu. Kalau tidak, yang dilihat udah bukan bumi lagi kan nanti. Yang dilihat udah aneh-aneh. Makanya dengan saya jadi manusia lagi, mungkin juga kalian melakukan sesuatu yang kalian suka secara manusiawi ya, duniawi, tapi tentunya bertanggung jawab, bisa bantu untuk lebih grounding atau menapak tanah. Oke, what else? Juga banyak teman-teman yang baru diperkenalkan dengan konsep shadow work, the moon. Banyak yang baru berkenalan dengan konsep itu. Itu juga akan jadi cara yang bagus untuk bantu melepas sisi negatif yang dulu mudah membuat kalian terjebak dalam pikiran sendiri, dalam mental negatif, keinginan bunuh diri, dan segala-galanya. Shadow work saya sudah ada nih videonya, silahkan tonton aja ya cara simpelnya. Jadi dengan kamu bisa melepaskan semua dendam, marah, trauma, dan lain sebagainya, kamu bakal bisa menikmati hidupmu dengan bahagia, terpenuhi, membuat sebuah karya-karya, bahkan mahakarya yang indah, tanpa lagi terganggu akan emosi masa lalu. Tapi kamu mencurahkan atau curhat untuk bisa ngungkapin, dulu aku pernah ngalamin ini loh, lewat karya-karya kamu, lewat apa. Entah ya, aku kok dapetnya karya-karya, apakah orang-orang di sini lebih banyak yang bekerja di bidang kreatif dibandingkan logis. Tapi banyak juga loh, jangan salah, karena pikirannya sangat intelligence, jadi cerdas ya. Jadi saya juga nggak heran kalau kamu adalah orang-orang yang bekerja di bidang logis tapi punya panggilan untuk melakukan hal kreatif ya. Setidaknya itu buat diri kamu, entah ngelukis, nyanyi, nari, apalah yang bisa buat kamu jadi lebih ngeluarin bakat kreatif kamu. Dan bisa aja memang bakat yang besar itu bukan cuma ngomong bakat supra-supra gitu, enggak, tapi lebih kepada bakat kreatifnya kamu yang besar. Ada juga yang punya dua-duanya, bakat kreatifnya besar, juga bakat supranya besar. Jadi kamu pasti unik banget kalau unik ya saat menuangkan karya kamu itu. Di harapan in reverse, Knight of Materials in reverse. Kadang teman-teman juga merasa ilmu yang sudah didapat, pengetahuan yang sudah dicapai belum merupakan pengetahuan intinya, belum merupakan si pusat dari perjalanan kamu. Kamu juga merasa secara ekonomi mungkin kamu tidak sestabil itu karena hidup masih sangat mudah berubah. Kamu menyadarinya, tapi juga banyak yang tidak terlalu peduli sih ya. Ya udahlah, hidup namanya juga hidup, berubah. Tidak akan semuanya sama. Dulu aku di zona nyaman yang akhirnya buat aku gak bahagia. Sekarang zonaku dinamis, hidupku berubah-ubah, banyak petualangan, tapi aku kok happy-happy aja ya. Ada yang menikmati itu, ada yang bingung, sampai kapan ya ini harus terjadi, sampai kapan ya aku masih pengen tahu untuk masalah-masalah yang belum aku pecahkan, kok belum ada jawabannya, atau masih ingin menggali lebih dalam. Nah, disinilah saya merasa banyak banget ya akhirnya kerakusannya atau rasa keingintahuan yang tidak terkendali itu di healing ya, atau itu merupakan shadow kamu, merupakan bayangan kamu. Ada beberapa hal yang memang harus dilepas, tidak harus dicari tahu sampai ke akar. Ada beberapa hal yang memang harus dipahami segitu aja. Ada beberapa hal dimana kita nggak bisa paksakan datangnya uang secepat apa, sebanyak apa. Ya meskipun sekarang
Ada banyak orang yang kerja tetap, tapi kan kondisinya, company-nya tidak stabil dulu kan. Jadi pasti ada perubahan. Jadi bukannya harus merasa tidak nyaman atau tidak aman karena hal itu. Sebaliknya, saya ngerasa dengan keadaan masih belum stabil itu, kamu masih bisa terus berkembang. Kamu bisa melakukan shadow work penting. Sampai akhirnya Tuhan akan percayakan kamu, mempercayakan sama kestabilan yang kamu mau, sama pengetahuan yang kamu cari. Meditate and contemplate new moon in Pisces. Meditasi terus, jangan putus asa, jangan berhenti. Lakukan rutinitas yang bisa buat kamu grounding. Lari kayak di alam, meditasi kayak di alam, atau ya nyanyi karaoke sama teman-teman kamu. Anyhow, lakukan sesuatu rutinitas sambil juga setelahnya kamu bisa contemplating, introspeksi, merunut dari masa lalu sampai hari ini apa yang bisa diperbaiki, karena kan kamu kepo kan. Kamu pengen selalu jadi orang yang lebih baik. Jadi kamu bisa hujan blessings, amin ya. Jadi di sini kamu bisa meluapkan atau menuangkan rasa ingin tahu itu ke sebuah hal yang positif, yaitu mengenali diri kamu, memperbaiki hal yang negatif yang masih kurang, dan mengasah yang positif. Mungkin itu dulu, baru dikasih pengetahuan lain yang kamu mau, baru dikasih yang namanya rahasia tertentu yang kamu cari. Itu pasti ada, tapi sebelum kamu mengenal diri kamu, melakukan shadow work kamu, mungkin kestabilan ekonomi juga kestabilan pengetahuan yang kamu mau belum akan datang. Ya, makanya kayak nikmati diri kamu dengan grounding lebih baik, dengan bahagia menjadi manusia, dengan teman-teman sejiwa. Lalu pengetahuan itu pelan-pelan akan datang, kestabilan ekonomi itu juga pelan-pelan akan datang. Bahkan untuk beberapa orang akan cepat datang, karena setelah kamu dapat pengetahuan atau pencerahan tentang diri kamu, kamu jadi ngerti, oh saya salahnya nyari uangnya begini, oh saya salahnya nyari pengetahuannya begini. Cepat jadinya. Itu yang saya lihat bagus banget sih guys. Jadi banyak sekali orang-orang di sini yang berkembang karena dia selalu ingin membangun dirinya jadi manusia yang lebih baik. Dia ingin membangun dirinya jadi punya karakter yang jauh lebih sehat ya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang tidak kelihatan, ada shadow work yang masih harus dilakukan sampai akhirnya lebih stabil lagi. Oke, setelah awakening terjadi ascension, dimana saya lihat banyak dari teman-teman di sini sudah ascension. Makanya kesabaran dibutuhkan, karena kita akan ascension seumur hidup kita. Akan selalu ada yang di healing, akan ada yang ditemukan tentang diri kita. Jangan heran, hidup kita akan penuh petualangan. Ya, itu yang saya lihat dari file nomor 2. Untuk video lanjutannya yang hanya untuk teman-teman yang merasa terpanggil ya, saya akan bedah energi ke depan, awakening apalagi atau ascension apalagi yang akan datang, plus cara untuk lebih stabil, untuk mungkin lebih kuat lagi secara supra dan spiritual. Saya akan buka itu di video lanjutannya. 200.000 pesan di Mas Kiki. Oke, tapi itu hanya untuk energi kolektif yang punya energi sama, itu yang saya tarik. Oke, untuk teman-teman yang lain, kasih aku jangan love. Sekarang kata-kata afirmasi ya. Yaitu kata-kata afirmasinya adalah aku tahu. Aku terpenuhi. Yang pilih nomor 2, ketik di komen aku terpenuhi. Lahir batin juga boleh. Kalau misalnya itu bisa menjadi sebuah sugesti bagus. Oke, thank you banget ya guys. Jangan lupa kasih aku like, comment, subscribe, biar teman-teman di luar sana ketemu sama kita. Thank you so much for watching. Sending you so much love and light. Bye. Halo, file nomor 3. Perjalanan spiritualmu yang dulu, yang sekarang. Sudah sampai mana nih? Six of Crystal,
Ace of Swords, Queen of Swords, the Temperance, the Star. Dapatnya beautiful card semua ini. Really amazing. A very old soul, jiwa tua yang mau lahir di bumi untuk menikmati hidup. Atau sebaliknya, ini jiwa yang masih sangat muda tapi sudah berada di jalur berkah untuk awakening. Karena awakening adalah sebuah berkah ya guys ya, bukan kutukan. Itu karma baik untuk melihat semua sisi dunia yang sejujur-jujurnya. Tidak diliputi gula-gula madu doang, tapi juga tahu asamnya asinnya. Oke, yang bisa saya lihat, let me see di sini. Queen of Swords. Orang-orang cerdas yang berstrategi dalam hidup. Kadang omongan kamu ketus atau kamu berada di keluarga yang feminin, energi femininnya sangat amat ya ketus ya. Dia sangat sayang kamu, tapi ada juga beberapa yang sayangnya tuh dengan cara toksik. Entah ini dari figur yang lebih tua atau lebih muda, tapi saya lebih banyak merasakan yang tua. Dia adalah karma kamu di kehidupan ini. Dia adalah orang yang membuat kamu jadi punya beberapa trauma sekaligus beberapa bakat. Ya, jadi orang ini dua sisi mata uang ya, membawa kebaikan plus keburukan dalam diri kamu. Perannya luar biasa. Ini adalah kontrak untuk bisa membawa kebangkitan suatu hari nanti di dalam kehidupan kamu. Lewat mungkin imbas perannya, imbas memorinya kalau dia sudah tiada, atau imbas pendidikannya pada kamu. Dia mendidik kamu sangat cerdas sih. Ini juga bukan wanita yang biasa aja. Mungkin dia sosok dominan, meskipun kerja nggak kerja ya, dia sosok dominan yang punya peran besar dalam kehidupan kamu. Cerdas, caranya agak tidak konvensional untuk mungkin kalau mama ya mendidik anak, atau kalau kakak yang mendidik kamu sebagai adik. Tidak konvensional, cukup keras, ketus. Negatifnya ya kadang dia suka tidak punya emosi, tega. Tapi dia juga yang membawa kamu pada kecerdasan kehidupan atau bahkan kecerdasan pendidikan di atas rata-rata. Intuisi kamu pun terasa karena orang ini. Bisa aja juga dia spiritual ya, atau supranatural orang ini. Sosok ini sangat supra. Dan dia banyak ngebimbing untuk membuat kamu jadi terasa bakatnya atau membuka bakat kamu. Kita bisa bicara dua hal, ini tentang pendidikan, kecerdasan otak, dan dua, kita bicara soal bakat yang tidak logika. Bakat yang tidak merupakan bakat biasa, tapi bakat supranatural. Saya merasa banyak yang sudah berdamai dengan kehidupan yang dulu, banyak yang sudah bisa, mungkin juga banyak sosok ini ya yang datang dalam versi berbeda dalam hidup kamu, karena kamu harus menyembuhkan luka yang itu. Terutama kalian yang keluarganya begini ya, itu bisa jadi cetakan untuk menarik hubungan-hubungan yang membawa mungkin sama keras, sama ketus, orang-orang yang kamu pacarin atau yang kamu nikahin sama begini. Padahal ya kamu tidak terlalu suka mungkin dibeginikan, tapi kamu juga gak ngerti kenapa sih aku dapetnya orang begini, karena kamu belum sadar bahwa cetakannya terlalu kuat di kamu. Semarah apapun kamu sama beliau ya, ada hal-hal yang tidak bisa dilupakan dan udah jadi karakter kamu. Di sini saya melihat banyak banget mungkin luka-luka itu yang akan disembuhkan, berusaha untuk diseimbangkan.
Mungkin juga kalian dengan memaafkan kalian akhirnya bisa seimbang, atau bisa berbicara dengannya hati ke hati, hubungannya jadi diperbaiki, pikiran pun jadi tenang. Ini semua kartunya upright ya, alias tidak terbalik, luar biasa. Jadi lebih cepat kayak teman-teman di sini merasakan kestabilan dalam awakening dulu, karena udah biasa kali dididik begitu dari kecil sama orang ini, sama sosok ini. Aku suka banget loh, Queen of Swords-nya cantik banget. For me, she is so beautiful, the most beautiful one di deck ini kelihatannya. Ya. Lalu the star, banyak juga yang pengen mencari lebih banyak lagi bakat, membuka lebih kuat, membuka lebih banyak, membuka lebih mengasah jadi lebih kuat, lebih terarah. Banyak juga akhirnya punya harapan kehidupannya, harapan untuk bahagia, harapan untuk mencapai cita-citanya, yang mungkin dulu kebanyakan ketutup sama hal-hal yang ngeganggu hidup kamu. Dulu udah tahu ya, tapi belum seperti apa yang sebenarnya jiwa kamu inginkan gitu. Jiwa kamu tuh pengennya mungkin jadi healer, jadi yang ngebantu orang, penyembuh. Tapi kamu baru berpikir dari sisi dokter gitu ya, karena itu yang kamu tahu, bidan segala. Tapi begitu kamu mendapatkan pencerahan di awakening, hey, membantu orang itu ternyata banyak ya caranya ya. Mbak Nanda aja bisa pakai tarot doang dia. Nah, coba akhirnya di situ kamu berpikir, oke, gue tata ulang deh. Aku tata ulang lagi deh, apa sih yang aku sukai? Karena aku pengen gunain bakatku ini juga. Apa aku jadi coach, atau aku jadi dokter, atau apa gitu. Tapi kamu berusaha menyeimbangkan antara sisi logika kamu dan juga bakat kamu. Karena buat saya kelihatannya keduanya sama-sama besar. Kalaupun kamu memilih jadi apapun ya, healer apapun, saya rasa kamu bakal berhasil untuk membantu banyak orang kok. Kamu udah punya bakat, kamu juga sudah punya niat, punya, tambah lagi Tuhan kasih kamu berkah dari sisi logikanya di atas rata-rata, intuisinya di atas rata-rata. Kalau kamu merasa belum, kan aku biasa aja, mungkin kamu tidak tahu karena masih banyak ketutup sama trauma akan sesuatu ya. Tapi saya merasa ya, peran black magic juga bisa besar di grup ini. Healer black magic juga bisa. Oh, ada beberapa orang ya, ini tuh sosok cewek ini entitas lain. Tidak semuanya adalah manusia, tapi dia tuh ngikutin, dia tuh ngerasa kamu dari kecil. Dan akhirnya udah gedean rada ngerti ini entitas nih, ini makhluk nih, ternyata dia bantu gue untuk kayak ngasah aku untuk jadi lebih berbakat lagi. Atau negatifnya, beberapa orang harus mengalami diikutin sama makhluk yang low dan kuat. Dan makhluk low yang kuat ini adalah makhluk yang bisa buat jadi pikirannya kacau, tapi kamu selalu menang sih. Gak tahu juga ya, apakah ada yang bantu juga jadinya menang. Karena proteksi kamu pasti luar biasa kalau sudah diberi cobaan seperti itu. Ya, look at this, aku baru merhatiin. Ini ada puma. Apakah ini juga guides kamu? Puma? Atau sosok kayak gini yang kamu lihat? Atau sifatnya kayak gini? Sifat orangnya kayak gini. Makhluknya juga bisa aja kayak gitu. Teman-teman tuh jangan takut ya kalau misalnya kalian punya karma seperti itu. Itu bukan berarti kalian jahat loh diikutin sama makhluk itu. Mereka tuh cuma suka sama bakat kamu. Mereka tuh cuma ngerasa asik nih kayaknya kalau digunakan untuk kegelapan. Ya, terutama makhluk yang negatif. Tapi kalau yang ngikutin kamu guide sih nggak ada masalah, justru diasah. Cuman ini lebih kepada kalau kalian dari kecil tuh punya karma, kalian tuh bakal diikutin dan disukain sama yang begini, yang low ya, yang low.
berarti artinya apa? Saya selalu percaya kalian berarti bisa mengatasinya. Makanya Tuhan kasih itu, karena kamu berarti punya daya, punya kekuatan untuk menang dari pengaruhnya. Jadi jangan khawatir, cari bantuan, atau yang lebih hebat lagi kamu bisa lakukan sendiri, memenangkan, membuat sang cahaya kamu menang dibandingkan pengaruh kegelapannya dia. Kak, memang ada yang begitu? Ada loh, banyak malah yang awakening karena diikutin makhluk-makhluk begini dari kecil. Akhirnya setelah besar mereka tahu, mereka tuh suka berpikiran agak gelap karena ini, karena ada sesuatu kejadian hidupnya aneh-aneh, mimpi yang buruk, sampai ke kejadian mistis yang nggak biasa ya. Juga pikiran-pikiran yang agak lebih cenderung jahat suka muncul tiba-tiba, tapi banyak yang akhirnya menang. Lightnya lebih kuat lagi dong, lebih pakem lagi, karena sudah diasah dari kecil ditempel orang ini. Tapi kamu kan nggak kemakan nama ininya dia terus kan, kamu bahkan menang. Kalau misalnya disuruh dorong orang yang udah tua, kamu kan mikir ya, light kamu akan melawan. Nah disitu akhirnya menang, skor 1 makin kuat lagi light kamu. Akan ada masanya dia lebih kuat lagi, tapi berarti kamu mungkin akan diberi bantuan atau kekuatan lebih untuk mengatasinya. So don't worry. Semua orang yang punya pattern atau pola karma begitu punya bakat di situ, di atas rata-rata. Meskipun kamu merasa aku logika banget kok kak, berarti itu yang memenangkan kamu dari kegelapannya. Karena kamu berpikirnya ngapain gue ngedorong orang tua, gila kali gue gitu. Ya, somehow kamu gak sadar bahwa di balik logika tinggi kamu itu ada para malaikat guide kamu yang menjaga kamu. Lama-lama logika itu akan jadi intuisi, dan intuisi akan membuka bakat yang lain, yang supra. 5 of material. The star, tapi yang ini in reverse. 10 of materials. Saat ini kamu merasa kehilangan sesuatu, mungkin ngerasa kurang di sebuah pencapaian, kurang di kebahagiaan duniawi, kurang di motivasi hidup. Kamu ada rasa kurang, karena yang kamu mau 10 of materials, tapi kamu merasa baru jalan setengah ke sana, dan kamu merasa harapan sudah memudar, sudah menipis. Kamu berusaha kuat, apalagi yang tahu ternyata dulu tuh yang ngikutin aku bukan makhluk. Hai, kata Katiwi, makan anda. Ternyata terus berarti gue jahat dong. Nah, perang batin itu yang akan menghambat kalian. Setelah kalian berpikir begitu, baru berpikir, iya ya, pantesan hidup gue gak kemana-mana, pantesan susah jodoh, pantesan begini begitu. Padahal jodoh mah ya guys, itu mah Tuhan yang nentuin. Tuhan yang nentuin kapannya. Dan karena Tuhan sudah bisa melihat kamu akan sembuh dari pengaruh-pengaruh itu, dari kekacauan trauma kamu, itu kapan? Sudah ada estimasinya. Oke, memang masih bisa lebih cepat atau lebih lambat, tapi bukan berarti semuanya salah kamu. Bukan berarti itu, memang ada waktunya dimana Tuhan bilang, oke, di umur segini aku akan memberikan bantuan untuk bisa lebih menghealing ini. Bagian sisi yang kamu masih belum healing, aku akan kirim bantuan ke sana. Ambil, jangan dicuekin. Atau aku akan beri kamu kekuatan untuk bisa mengatasinya. Lakukan, jangan malas. Ya, karena saya tahu kalau misalnya orang-orang punya trauma atau diikutin sama makhluk-makhluk yang gitu ya, yang gaib, yang agak negatif, jatuhnya males menghindari masalah. Karena mereka senang kalau kamu tidak melakukan shadow work, kalau kamu bingung sendiri dan jauh dari orang lain yang sebenarnya bisa bantu kamu kasih cahaya mereka. 2 of inspiration. Temperance, kebalik ini apa-apaan? Temperance ini the star. Oke, saat ini masih berada dalam tahap yang mungkin tidak terlalu seimbang, tapi saya rasa Tuhan akan berikan bantuan nih
gak lama lagi, lewat inspirasi, ide, kekuatan otak kamu yang selama ini sebenarnya bantu untuk membuat kamu jadi lebih tahu gimana caranya untuk mengatasi hal-hal yang menghambat kamu. Kamu akan mulai melihat lebih jelas, meskipun di luar kayaknya putih doang ya, tidak ada apa-apa, tapi kamu akan lebih terarah untuk menjalankan sesuatu. Mungkin ide untuk mengatasi masalah-masalah kamu, mungkin juga kekuatan yang bisa kamu buka untuk menang dari pengaruh negatif. You will do this. Udah mulai kebayang atau inspirasi ini akan datang begitu kamu membuka hati kamu, membuka diri kamu, dan tidak lupa berdoa lagi ya. Keseimbangan, harapan akan jadi hal yang merupakan sesuatu yang menguji awakening kamu, karena berarti pada dasarnya kamu dulu adalah orang yang sangat seimbang, sehingga kamu pengen untuk ngetes keseimbangan itu jadi permanen ya. Kehidupan ini harus dibuat tidak seimbang aja Tuhan. Aku tawar begitu supaya nanti aku bisa ngeluarin bakat aku yang itu. Terus juga harapan, aku mungkin akan ups and down, naik turun harapannya, tapi aku dulu orang yang penuh harapan, penuh cita-cita yang tercapai. Sekarang aku pengen ada tantangan untuk punya usaha lebih supaya cita-citaku bisa tercapai, keseimbanganku bisa aku raih lagi. Akhirnya diberikanlah tipe hidup yang begini, yang pada akhirnya saya sangat yakin tetap akan ngeluarin bakat kamu bahkan jauh lebih baik dibandingkan kamu yang dulu, karena memang itu goalnya, itu tujuannya. Jangan terjebak juga sama pikiran kurang ya, merasa kurang dan merasa semuanya tidak adil ke kamu. Suatu hari nanti kamu akan dapat ini, semua yang kamu harapkan, dari cinta, dari materi, pencapaian spiritual, supernatural, semua bisa kamu raih. Tapi memang keinginan kamu adalah untuk merasakan sebuah pola kehidupan yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Tuh kan, you are very close in achieving your goal. Yes, akan terbuka jalannya guys, jangan khawatir, akan terbuka sebuah inspirasi, sebuah cara untuk menaklukkan apapun masalah kamu ya, akan muncul, dan sebuah cita-cita akan menjadi awalnya yang terwujud saat ini pintu sudah terbuka. Sebuah cita-cita yang mungkin sudah lama kamu harapkan, seperti sudah dekat banget dan bahkan sudah bisa kamu raih. Itu akan jadi awal Tuhan memancing harapan, semangat, dan kepositifan kamu yang mungkin terkubur. Jadi jangan khawatir, Tuhan akan selalu turunkan talinya lewat kamu, lewat orang lain, atau lewat inspirasi di otak kamu ya. Kamu sangat disayang, jangan sedih, kamu gak sendiri. Masih banyak hal lain yang akan kamu rasakan. Jadi jangan berhenti di tengah badainya. Kamu masih harus jalan terus sampai akhirnya kamu lihat badainya berakhir dan kamu bisa nemu pelangi. Rugi dong kalau kita nyerah di tengah badai kan? Rugi. Makanya maju terus. A beautiful reading. Yang mau lanjut khusus untuk reading kolektif aja ya, yang tidak terpanggil berarti bukan buat kamu. Yang terpanggil saya akan lanjut untuk melihat energi awakening apa atau ascension apa yang mau diberikan di depan sana, kemudian juga untuk cara mengatasinya, cara untuk stabil di situ dan menemukan kebahagiaan batin lagi. Lanjut, silakan kontak Mas Kiki. Untuk yang nomor 3, kasih aku afirmasi positif, aku bisa, di komen. Udah gak pakai love nih, tapi pakai nomor 3 Kak, aku bisa. Oke. Itu jadi afirmasi. Kamu benar-benar akan menaklukkan kegelapan ini, tantangan ini, dan menang, meraih cita-cita kamu. Thank you so much guys ya for watching. Kasih aku like, comment, subscribe dong, supaya teman-teman lain yang sedang bingung di luar sana ketemu sama kita. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye.
Halo teman-teman yang pilih yang terakhir, the story of your awakening atau perjalanan spiritual awakening kamu, si kebangkitan spiritual kamu. Masih di sini ada Queen of Wands, ada di Tower, Akashic Records. Aku suka banget ini warnanya, lihat dong, perfecto, keren ya. Ada ini Ten of Wands, and then Seven of Cups. Perjalanannya dulu sebelum hari ini mungkin ya, atau di kehidupan dulu. Saya lihat orang yang sudah sangat terbuka akan pengetahuan dari alam lain. Mungkin sudah dari kecil, atau memang tertarik mempelajari hal-hal begitu ya, hal-hal klinik atau supra. Ada ketertarikan ke sana, dan banyak dari teman-teman yang memang sudah bawa pengetahuan itu dari lahir. You know that. Banyak yang bisa melihat past life, banyak yang ya mungkin channeling ya, ngedownload di otak itu banyak pengetahuan masuk tanpa kamu paham itu dari mana. Dan di sini saya melihat hidup yang berubah-ubah. The Tower. Adanya ups and down, naik turun, naik turun, naik turun. Hidup kamu cenderung dinamis, tidak stagnan. Banyak ketidakstabilan atau banyak juga perubahan mendadak ya, yang tidak bisa dikendalikan. Seperti kamu tuh dipaksa untuk hidup dengan kemampuan adaptasi di atas rata-rata. Karena itu yang terjadi dalam hidup kamu. Seperti tidak akan lama gitu loh. Kalau kamu tuh udah ada insting, ini bentar lagi nih pasti ada sesuatu nih. Dan itu benar. Tapi ada juga yang belum bisa beradaptasi sebaik itu. Jadi masih sering down, bad mood saat mendapatkan kejadian-kejadian yang cukup menggoncang kestabilan. Atau ini ada satu kejadian besar aja sih untuk beberapa orang, satu kejadian besar yang membuat kalian berubah. Di sini juga ada kekuatan feminin yang sangat percaya diri, kuat, tapi tidak harus feminin ya teman-teman ya. Yang laki-laki juga nggak apa-apa, karena ada sisi feminin kamu kok. Semuanya, aku pun punya sisi maskulin, karena kita semua punya itu dengan seimbang. Di sini yang keluar setelah The Tower itu, setelah kejadian atau perubahan mendadak itu adalah kekuatan kreativisme. Kekuatan kreatif. Kekuatan kreatif. Yang akan keluar adalah kepercayaan diri bahwa kamu bisa menghadapi apapun, bahwa kamu bisa bahagia di tengah cobaan apapun, kekuatan untuk percaya sama diri kamu sendiri, juga tidak membiarkan orang lain menginjak-injak harga diri kamu. Kamu juga kemungkinan besar banyak yang sangat sayang dan dekat hubungannya, seperti orang ke orang aja gitu sama guides. Guides kita pasti sayang sama kita kok, tapi dalam arti di sini kamu tuh bisa melihatnya, merasakannya, mendengarnya dengan lebih jelas dibandingkan orang lain. Ya, karena dia juga psychic. Queen of Wands juga punya bakat supra yang tinggi. Ya, kayak kamu gak peduli gitu di belakang itu apa. Yang penting gua bahagia di sini sama my guides, atau sama teman-teman aku yang setia, atau sama siapapun yang berarti buat aku pasti bisa bahagia. Dan kamu menemukan itu. Meskipun saya melihat kadangkala punya bakat sebesar itu ada jadi tanggung jawab ya, kamu takut menggunakan itu dengan seenaknya, dengan egois, tidak bijak. Di situ kamu akan belajar sih pelan-pelan untuk bisa seimbang menjadi manusia lagi.
Karena di sini saya melihat orang yang saking hidupnya berubah-ubah, akhirnya dia lebih suka hidup di dimensi yang jauh lebih tenang. Apalagi yang bisa AP nih, astral projection atau sukma raga. Dia lebih suka jalan-jalan ke sana dan akhirnya hidupnya nggak keurus. Dan Tuhan menariknya lagi ke bumi dengan memberikan tanggung jawab atau sebuah kekacauan supaya dia bertanggung jawab sama itu dulu. Jangan main di sini terus. Di sini juga diurus dong. Itu yang sepertinya berhasil membuat kamu tidak betah lama-lama di atas, karena di sini harus diurus dulu. Dan di sini akhirnya banyak sekali yang hatinya bercabang ya, tidak fokus, ingin semua dilakuin tapi nggak punya kemampuan untuk itu, ingin untuk bisa berpetualang ke sana tapi di sini harus dipilih gitu, kamu mau di mana, di sana atau di sini. Dan ini masih jadi kebingungan kamu karena keistimewaan dan bakat kamu yang di atas rata-rata itu, terutama indigo ya. Kalau kamu indigo pasti ini yang doyan jalan-jalan nih di atas sana. Ini banyak sih pilihan yang harus kamu tentukan, sebab kamu hidup terlalu lama di dunia kamu dan dunia yang sebenarnya bukan alasan kamu lahir ke sini. Sebenarnya alasan kamu lahir di sini adalah membawa bakat kamu menjadi sebuah hal yang bermanfaat untuk orang sekitar, bukan cuman buat kamu jalan-jalan ke sana. Ya, jadi saya nggak heran kalau Tuhan narik lagi dengan diberikan tanggung jawab ya, diberikan the tower moment di sisi hidup kamu. Bisa seperti kecelakaan orang terdekat, atau kamu pribadi karena kamu tidak fokus, bisa jadi penipuan, bisa jadi masalah-masalah begitulah yang membuat kamu harus fokus dulu untuk menghadapinya. Four of emotions in reverse. Page of inspiration. Five of emotion. The Devil. Oke. Di masa sekarang, ketidaktenangan batin kamu akan jadi salah satu hal yang menguji ya. Salah satu hal penting di ascension kamu. Kamu harus bisa mencari ketenangan batin itu lagi. Karena kamu udah lama ada di sana ya, di mungkin dunia kamu sendiri, akhirnya kamu tidak tahu cara untuk mengatasi masalah-masalah di bumi ini. Banyak yang akhirnya meluapkan segala sesuatu ya dengan cara yang salah ya, taktiknya, strateginya, atau menyalahkan orang keluar. Saking stres akhirnya shadow kamu ngeimbas orang lain yang sebenarnya care sama kamu. Ada juga beberapa orang yang melarikan diri dari masalahnya di bumi karena itu lebih nyaman. Tapi akhirnya sepertinya Tuhan akan memberikan sebuah inspirasi atau sebuah awal baru untuk bisa menyeimbangkan dua kehidupan itu, untuk bisa berdansa dan tetap happy ya di atas dan di sini. Lagi-lagi hitam, kucing hitam, binatang maksudnya. Yang ono anjing kayaknya, lebih kepada makhluk itu. Yang ini kucing dua. Mungkin kamu harus melihara peliharaan kali, karena mereka bisa membuat kamu betah di sini. Mungkin juga akhirnya kepedulian terhadap binatang ya, kemanusiaan gitu, kegiatan kemanusiaan, kebinatangan itu membuat kamu jadinya punya hal lain yang asik di bumi, tidak harus kesana untuk lihat yang happy-happy aja. Di sini juga banyak, cuman kamu salah cari selama ini di mananya. Lalu ada Five of Emotions, banyak yang melihat ke masa lalu, hati-hati sama pikiran menyesal dan menatap terlalu lama ke masa lalu.
menatap terlalu lama ke hal-hal yang sudah hilang dari hidup kamu, menatap ke perilaku kamu, kesalahan kamu, dengan menyalahkan diri, itu akan jadi tantangan besar kamu. Selain mungkin harus menghadapi dunia yang memang keahlian kamu, tapi juga dari dalam akan jadi tantangan besarnya. Bagaimana menyeimbangkan dan menaklukkan shadow kamu supaya kamu bisa hidup dengan terpenuhi, supaya kamu bisa lebih enjoy lah, tidak lari-lari. Mungkin ini yang buat kamu lari-lari terus, pengaruh mereka tanpa kamu sadari. Mungkin ini juga yang buat kamu jadi malas kerjaan shadow work dan lebih banyak nyalahin keluar atau lebih banyak mengkritik keluar. Ini juga yang buat kamu jadi tidak bisa bergaul dengan manusia lain yang sebenarnya punya banyak sekali kebaikan, asal kamu benar milih ya temennya. Ini bisa jadi tantangan terbesar kamu. Shadow-nya gak main-main karena bakat kamu juga luar biasa, sudah ada pengetahuan dari kecil segala. Biasanya udah dari lahir sih, ini bukan awaken kayak saya gitu di usia tertentu karena sudah waktunya saya awaken untuk tugas saya. Kamu udah dari lahir sudah begitu rata-rata ya yang di sini ya. Kalau nggak terlalu resonate coba choose lain karena ini benar-benar supra benar-benar supra ininya bakatnya. Jadi pasti tantangan dari dunia ini, dunia low yang kuat itu pasti akan jadi salah satu cara untuk membangunkan kamu. Kedua, pengaruh mereka bisa saja ada di kamu tanpa kamu sadari. Pertandanya biasanya kamu mulai gak happy, deket-deket sama orang lain yang sudah shadow work, kamu gak bahagia, atau kamu merasa mulai mengeluh ya terhadap kehidupan, terhadap kejadian, tidak, pokoknya gak pernah puas lah. Bahkan bakat kamu itu kayak pengen ngisengin orang, kamu pakai untuk iseng aja, tidak bertanggung jawab lagi soal itu. Oke. Coba ya, saya masih penasaran. Terus habis itu gimana? Ini kan tantangannya transformasi, death. Beberapa orang mengalami ini pas masih kecil, mati suri mungkin ya. Ace of Emotions. Iya sih, kestabilan emosi ini yang harus kamu capai. Six of Inspiration. Wow, in reverse. Oke. Kematian diri kamu yang dulu, kebiasaan kamu yang dulu, yang membawa kamu ke kegelapan terus, yang membawa kamu dideketin terus sama dia. Juga keberhasilan dan kestabilan emosional itu, atau cinta atau apapun yang kamu inginkan secara sisi emosi ya, sebenarnya sudah ada loh di depan mata. Tapi karena banyak yang keras kepala atau banyak yang tidak tahu caranya untuk bisa merubah dirinya, kebiasaannya, akhirnya ini masih terbalik, tertunda. Artinya masih belum dipercaya untuk meraihnya. Mungkin bisa lewat perdamaian dengan keluarga, dengan sahabat, persatuan cinta, soulmate, twin flame yang kamu idamkan tuh kayak itu sudah deket, dia tuh sudah pasti jodoh aku tahu, aku sudah ngintip di sini, aku sudah ngintip perpustakaan ini, tapi kenapa nggak jalan-jalan ya? Karena ada hal yang belum kamu lakukan dengan baik, karena ada yang belum tepat. Bukan berarti semuanya buruk ya, enggak, cuman ada yang harus kamu petik lagi dari kehidupan kamu, dari pelajarannya. Dan ini saya ngerasa tidak akan menjadi hal yang simpel. Ini cukup besar shadow-nya atau pengaruhnya sama kamu tanpa kamu sadarin, karena ini harus melibatkan kematian diri kamu yang dulu. Bukan berarti mati beneran ya, bukan, tapi lebih kepada transformasi dari diri kamu yang dulu ke diri kamu yang baru. Terus di sekitarnya ada apa? Lebih bijaksana mungkin sama bakatnya,
digunakan untuk apa aja. Terus juga lihat ya, introspeksi ke dalam, apa yang bisa diperbaiki, apa yang harus dipertahankan. Apalagi bahagia, cara bahagia kamu, karya, bekerja kestabilan kamu, ide-ide kamu jangan cuma jadi sebuah ide, tapi juga dilaksanakan, karena kamu menyanyiakan nanti kalau kamu tidak jalankan itu. Terus kamu juga harus diikat ya, kamu jangan terbang dulu ke sana. Jangan ngomong supra dulu deh, spiritual dulu. Lihat diri kamu ya, dia harus diikat gini, jangan sampai ini terjadi. Saking kamu kabur terus, akhirnya kamu diikat sendiri sama Tuhan dengan cara yang gak enak. Okay? You can do this. Kamu akan transfer. Lalu keberhasilan itu sudah di depan mata, guys. Don't worry, pasti bisa. Lalu cinta atau kestabilan hati yang kamu mau bisa banget kecapai, bisa banget dengan paham apa yang sebenarnya masih kelewat untuk kamu lihat. Dan ini akan jadi sesuatu yang sangat penting, karena ini bisa aja bawaan dari kecil. Itu bisa aja dari kecil, bisa aja dari umur sekian yang memang harus kamu lihat ya, dan itu menghambat kemajuan kamu ke depannya. Bukan berarti Tuhan ingin menyiksa kamu ya dengan kok healingnya gak beres-beres, bukan. Healing gak akan beres sampai seumur hidup, tapi ini yang paling ngehambat dan kamu gak bisa lihat. Justru karena ini paling besar, kamu jadi mungkin tidak menyadari bagaimana caranya untuk menaklukkannya, tidak tahu caranya. Now, let's see. Communication is key. New moon in Gemini. Komunikasi. Let's see, komunikasi apa maksudnya? The Sun, Night of Inspiration. Komunikasi dengan sosok maskulin, entah ini twin flame soulmate kamu, entah ini ayah, paman, ini lebih tua pasti, tapi ada beberapa orang sama sosok yang lebih muda. Berkomunikasi dengan baik, mungkin ada luka dari situ, atau komunikasikan terhadap diri kamu bahwa kamu terluka karena orang ini, bahwa kamu tidak bahagia karena orang ini, karena perlakuannya dan lain sebagainya. Ada kejujuran, mungkin mengakui bahwa orang ini menyakiti kalian itu tidak mampu kalian. Jadilah itu hambatan besar, bahwa kalian harus menyadari itu bukan perbuatan baik untuk dilakukan. Misalnya perbuatan mereka, atau kamu yang punya salah sama mereka. Ya, menyadari itu, setidaknya sadar dulu, akan jadi salah satu kunci untuk ngebuka healing yang besar dan hidup yang kamu mau. Tapi karena ini mungkin terlalu sensitif dan kamu sayang sama dia, atau kamu terlalu takut mengingat, bahkan banyak yang amnesia, akhirnya tidak bisa masuk ke situ, tidak nyampe ke sana. Padahal dikit lagi sih saya lihat, dikit lagi untuk bisa sampai ke healing yang menurut saya salah satu yang terpenting di perjalanan awakening kamu. Oke. Emang ya, terasa sangat supranatural grup ini. Terasa sangat berbakat. Bakatnya luar biasa, paling tinggi di antara yang lain. Karena dari kecil sudah punya, plus udah gede keponya di dunia sana.
jadi terasa banget, cuman lupa hidup di bumi. Untuk healing kelompoknya bulan ini saya khusus narik orang-orang dengan perjalanan kebangkitan yang sama. Saya mau lihat ascensionnya atau peningkatannya nanti di depannya ada apa, terus cara untuk menanggulanginya ya, mendamaikan juga menstabilkan diri. Oke, file nomor 4. Aku bahagia. Oke, aku bahagia. Tulis di komen, aku bahagia. Untuk afirmasi bahwa kamu juga bisa menikmati kehidupan di bumi dengan bahagia ya, because you deserve it. Ace of Cups akan datang pada waktu kamu siap suatu hari nanti. Setelah menyadari sesuatu yang cukup besar, kamu akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Hidup kamu akan mulai berubah ke arah yang lebih baik. Maka aku bahagia, ketik di komen ya. Kalau ini membantu kamu, kasih aku like, komen, subscribe, supaya teman-teman di luar sana juga bisa kebantu ya, ketemu sama kita. Thank you so much guys for watching. I'll see you again soon in the next video. Sending you so much love and light. Bye fams. Bye.